Maksimal pukul 15 nih, Pak. Siap, Bu. Insya Oke. Allah. Baik, waktu kami persilahkan untuk Pak Endra Atmaja untuk memulai kuliahan. Oke, Bu Anissa, mohon maaf. Untuk suara saya apakah jelas ya, Bu? Ya. Oke, di saya jelas untuk di teman-teman mahasiswa, apakah jelas? Jelas, Bu. Oh, Alhamdulillah. Saya tak izin bergabung dengan dua device ya, buat jaga-jaga kalau nanti Oh, ini ya. oke, baik Pak. Hari ini temanya tentang apa ini Pak? Eh, Mungkin melanjutkan yang kemarin, Bu. Kemarin kita kan sudah membahas terkait dengan beberapa teknik uji sterilitas, endotoksin sama pirogen toksisitas. Mungkin hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana uh, proses produksi untuk beberapa larutan senyawa produk untuk apa namanya, tetes mata sama tetes telinga. Kemudian juga beberapa Ya. sedikit menyinggung terkait dengan bagaimana terkait uji osmolaritas dan isotonis gitu. Oh iya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Waktu kami persilakan. Oke, saya mohon izin share screen ya teman-teman ya. Oke. Oke, apakah sudah terlihat screen saya, rekan-rekan? Sudah, Pak. Oke. Oke, baiklah. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Anissa dan rekan-rekan adik semuanya ya. Selamat siang untuk hari ini dan semoga hari ini kita sehat semuanya dan diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu pada siang hari ini. Oke, mohon izin untuk pada siang hari ini saya akan melanjutkan dari topik kemarin ya, dari beberapa yang sudah kita bahas, di mana kemarin kita sudah berdiskusi mengenai uji sterilitas, kemudian endotoksin dan toksisitas, kemudian di mana kemarin kita juga sempat menyinggung ya teman-teman ya terkait dengan beberapa metode-metode sterilisasi ya untuk produk-produk yang berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan referensi regulasi sesuai baik itu CPOB di beberapa aneks dan kemudian juga baik di regulasi farmakope maupun USP. Nah, untuk siang hari ini kita akan melanjutkan dari sesi yang sebelumnya bahwa bagaimana sih proses produksi yang sesuai dengan CPOB itu dan bagaimana kita menerapkan aspek-aspek GMP terutama untuk produk kebersihan steril. Seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya ya rekan-rekan semuanya bahwa kalau kita lihat ya dari produk steril itu dari proses kriterianya atau tingkat kritisnya itu kita lihat bahwa produk-produk steril ini lebih condong bagi kita menentukan parameter-parameter sterilitas, endotoksin dan pirogen supaya kita bisa menghasilkan produk-produk yang aman, bermutu dan bermanfaat ya untuk kita semuanya. Nah, di situ kita sebagai farmasis atau sebagai apoteker ya pastinya kita harus memastikan bahwa proses yang kita bangun, formula yang kita buat itu harus bisa menghasilkan produk yang kontinu untuk menghasilkan beberapa aspek-aspek safety, quality, dan efikasi untuk produk-produk khususnya yang steril. Nah, kalau pengalaman kami ya, kalau saya boleh sedikit sharing ya, memang kalau produk steril ini sedikit berbeda dengan produk yang lain ya. Karena apa? Karena dari sisi teknologi, kemudian dari sisi regulasi, dari sisi beberapa kontrol, monitoring, dan bagaimana kita melakukan proses supervisi itu sangatlah ketat. Ya, karena produk ini eh, banyak sekali parameter diukur. Nah, untuk itu, di sini sebelum saya menginjak ke proses
produksi terkait dengan sediaan eh, sorry. Oke, sorry ya, saya kayaknya keluar ini. Oke, apakah teman-teman masih bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Halo? Masih, Masih, Pak. Pak. Oh, oke. Oke, saya izin share screen kembali ya, teman-teman. Mohon maaf ada gangguan di laptop saya karena harus restore untuk di Microsoft Edge-nya. Ya, saya izin share screen lagi. Oke, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya, sebelum kita menentukan flow proses produksi kita, kita harus tahu dulu bagaimana kita membuat suatu mutu sediaan ya. Dan ini dimulai dalam sebuah tahap formulasi. Nah, kalau mungkin teman-teman pernah belajar ya terkait dengan formulasi ini sama halnya dengan teman-teman mungkin melakukan studi farmastika di waktu praktikum atau di bangku kuliah ya. Dimana kalau kita membuat sebuah formula, tentunya kita harus paham dulu eh, apa produk yang akan kita buat, kemudian apa sediaan atau dosis form yang akan kita buat, kemudian apa dari sisi bahan baku, komposisi, serta ekspien yang akan kita gunakan, serta bagaimana dengan bahan kemas atau yang akan kita develop, serta goal atau tujuan produk ini untuk apa. Dan harapannya nanti produk ini benar-benar bisa digunakan oleh semua kalangan masyarakat dan bisa diterima secara user friendly. Nah, tentunya sesuai dengan quality by design ya, prinsip bagaimana kita membuat suatu life cycle produk itu yang pertama adalah kita memastikan bahwa produk kita itu benar-benar berkualitas. Nah, ini tidak mudah, teman-teman. Maksudnya tidak semua industri farmasi ya yang bisa konsisten, yang bisa istiqomah untuk menerapkan quality by design ini dengan benar-benar end to end proses ya. Karena apa? Karena quality ini tidak hanya sekedar hanya sebuah kebijakan, hanya sebuah omongan, hanya sebuah instruksi atau wacana dari top manajemen sampai ke level soft floor atau level produksi. Tapi benar-benar dibuat suatu sistem manajemen mutu yang bisa menerapkan bagaimana proses ini dibuat dengan secara kontinu. Nah, untuk itu teman-teman, bagaimana menerapkan quality by design ini itu dimulai dari starting point-nya di studi formulasi. Di mana kalau studi formulasi itu ya kita harus tahu dosage form yang akan kita buat, kemudian bagaimana desain stability yang akan kita gunakan, kemudian bagaimana proses yang akan kita bangun untuk membuat suatu sediaan produk. Nah, quality by design ini tentunya adalah kita harus paham bagaimana kita membuat suatu sistem manajemen mutu yang bisa mengcover, melakukan monitoring proses kita dari end to end proses. Nah, di sini secara proses kontrol kita harus mempunyai suatu sistem defense atau kontrol semacam kayak IPC, IPC, in process control untuk memastikan produk kita yang dihasilkan itu benar-benar berkualitas secara konsisten ya. Nah, tentunya ada sebuah yang namanya product knowledge ya, di mana kita harus paham bahwa produk ini benar-benar kita buat untuk aspek manapun ya, di mana setiap proses itu harus melibatkan beberapa aspek-aspek sebuah improvement atau sebuah uh, perbaikan secara berkala. Nah, disinilah
pentingnya kita melakukan sebuah continual improvement. Jadi ini akan mengcover semua proses desain quality untuk memastikan atau menjamin produk itu bisa sustain, bisa stabil, dan digunakan dengan berbagai kalangannya. Oke, nah saya lanjut berikutnya. Nah, kemudian kita mulai di sediaan optakmik ya atau sediaan tetes mata. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tetes mata ini berbeda dengan tetes telinga, obat tetes telinga dari sisi formulasi dan dari sisi proses produksinya. Nah, ini lebih cenderung mirip dengan sediaan ampul atau kita bilang adalah cairan irigasi 10 mili atau small volume parenteral. Nah, kalau dari sisi British Pharmacopoeia secara terminologi, sediaan steril yang penggunaannya itu untuk bola mata atau konjungtiva yang dia hanya dimasukkan ke dalam kantung mata ya. Jadi benar-benar penggunaannya dimasukkan ke dalam kantung mata, bukan di bagian bola matanya. Yang kadang-kadang kita salah ya. Nah, kemudian bagaimana dengan sediaan optamik ini? Ternyata sediaan optamik mata ini sangat banyak sekali peminatnya di Indonesia dan saat ini kalau berdasarkan dengan survei atau literatur tuh tidak banyak industri-industri farmasi yang memproduksi sediaan optakmik ini sesuai dengan konsep atau sesuai dengan regulasi CPOB dan GMP, di mana dari tingkat kesulitannya ini benar-benar memerlukan suatu teknologi proses sistem yang baik ya, yang high technology. Dan di samping itu tidak banyak eh, industri farmasi yang lokal terutama itu bisa memenuhi requirement atau beberapa compliance tersebut. Nah, tentunya sebagian besar obat tetes mata itu dimiliki oleh industri-industri asing atau PMA, pemilik modal asing. Nah, kita akan melihat bagaimana proses produksi yang ada di sediaan optakmik mata ini. Dan tentunya kami juga punya beberapa sediaan optakmik mata di perusahaan kami dan itu adalah salah satu ini ya backbone atau produk dengan volume tinggi untuk bisa mensuplai secara bisnis di perusahaan kita. Jadi dari sisi bisnis memang bagus untuk sediaan-sediaan otak begini. Nah, tetapi dari sisi volume memang tergolong agak kecil karena apa? Karena penggunaannya tidak begitu banyak dibanding dengan sediaan yang lain. Oke. Nah, bagaimana dengan rute pemberiannya untuk sediaan tes mata ini? Ya, ternyata kalau kita lihat ya, sediaan mata ini secara topikal ya. Jadi benar-benar hanya dilakukan penetesan pada bagian bola matanya dan ternyata setelah kita pastikan banyak sekali ya beberapa rute-rute pemberian obat yang melalui mata ini di samping menggunakan topikal. Ada yang menggunakan konjungtival, kemudian di bawah retinal, kemudian ada yang secara intravitreal, kemudian juga ada di suprachoroidal. Nah, ini juga banyak sekali beberapa hal yang perlu kita pastikan dah. Memang selama ini yang kami pahami selama saya masuk kuliah sampai lulus itu biasanya saya tahunya cuma obat tetes mata secara topikal. Tapi ternyata setelah kita lihat di perkembangan industri farmasi secara teknologi itu banyak sekali beberapa rute pemberian obat tetes mata yang selain topikal tapi juga dilakukan untuk meningkatkan rasa kenyamanan dan keamanan pasien ya supaya lebih cepat untuk pemulihannya atau recovery-nya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman ya, bagaimana sih terkait profil sediaan ophthalmic ini berdasarkan dari beberapa regulasi ya terkait formulasi, ada beberapa yang harus dipertimbangkan ya dalam melakukan proses studi formulasi dari sediaan tetes mata ini. Yang tentunya itu meliputi dari beberapa rute administrasinya, kemudian rute pemberiannya, kemudian juga bentuk sediaannya, bagaimana dengan efikasi atau efek dari sebuah obat itu, kemudian dari juga bahan tambahan atau bahan pengisi, kemudian juga dari target pH yang akan kita capai, kemudian juga dari sisi safety, pasien safety, kemudian dari berapa lama dia kadaluarsa atau ED safe life, kemudian dari sisi preservatif,
Nah, ini yang paling penting terkait endotoksin yang menjadi parameter kritikal untuk sediaan tes mata. Yang terakhir dari berapa packaging dan manufacturingnya. Nah, tentunya ini yang menjadi pertimbangan kita ya sebagai produsen untuk menentukan produk profil sediaan tes mata. Jadi waktu saya dulu pernah ini ya teman-teman ya, mungkin sedikit sharing terkait, aduh, sorry. Halo teman-teman, apakah screen saya tertutup? Jadi Pak, screen-nya tertutup Pak. Oh, oke, saya kayaknya perlu ini, perlu restart dulu ya komputernya. Saya perlu waktu mungkin 2 menit dulu ya Bu Anissa, boleh ya? Oke, boleh Pak Indra. Bisa diisi dengan cerita mungkin Iya. atau Hmm. oke. Ya, mungkin sambil saya menunggu ini restart dulu, mungkin saya boleh sharing ya teman-teman ya. Dulu waktu saya ikut project dari beberapa beberapa instansi farmasi ya di perusahaan sebelumnya, yaitu project untuk membuat suatu fasilitas lini produksi obat tetes mata ini merupakan hal yang sangat eh, kritis sekali ya bagi saya. Kenapa? Karena ternyata kalau kita lihat ya, bagaimana kita menentukan sebuah konsep dari sebuah proyek untuk membuat satu lini atau desain produksi, mulai dari proses material kedatangan, kemudian dari proses manufacturingnya, sampai ke proses primary packaging dan secondary packaging. Nah, di situ saya merasa bahwa ilmu farmasi atau ilmu kefarmasian itu masih belum cukup, masih belum banyak cukup untuk bisa menerapkan bagaimana prinsip-prinsip GMP atau prinsip-prinsip Good Manufacturing Practices dari sisi CBOB, bahkan dari sisi regulasi global itu untuk diterapkan di beberapa industri farmasi, terutama yang asing. Kenapa? Karena gapnya ada beberapa yang perlu kita pahami teman-teman. Tidak semua ilmu yang ada di kurikulum S1 farmasi bahkan di apoteker itu bisa memberikan kajian risiko yang sangat mendalam dari sisi pengetahuan atau product knowledge di end-to-end prosesnya. Nah, itu tentunya ada gap. Nah, itu bagaimana kita menutup gapnya? Ya, salah satunya ternyata yang perlu kita pahami adalah dengan adanya suatu experience atau pengalaman yang mungkin kita sebagai praktisi atau sebagai apoteker itu bisa menjadi hal yang lebih baik lagi. Nah, kedua dari sisi pengalaman itu juga kita bisa melihat literatur-literatur ya yang ada di USP, kemudian Farmakope, dan di CPOB itu benar-benar bisa meningkatkan knowledge kita untuk bisa melakukan assessment dari beberapa eh, proses-proses yang saat ini kita akan lakukan development. Nah, pada waktu itu ada suatu kasus ya teman-teman ya. Kasusnya apa? Jadi pada saat proses pengkajian risiko atau studi development bahan kemas itu eh, waktu itu rekan saya melakukan pengkajian dari bagaimana pemilihan tipikal packaging primary yang tepat untuk sediaan tersebut. Waktu itu sediaannya tetes mata ya. Nah, beliau apoteker ya. Ternyata setelah dia melakukan pengajian dari sisi literatur dan dari sisi beberapa vendor-vendor atau supplier yang dia gunakan, ternyata ada beberapa masalah di penyusun atau tipe material yang dipakai. Kenapa bisa jadi masalah? Karena apa? Karena ada suatu ini apa namanya senyawa pengotor yang dimana setelah dicek itu ada serpihan-serpihan atau ada suatu eh, senyawa butiran putih yang kecil sekali itu saat dilakukan proses sterilisasi itu akan keluar dan menghasilkan suatu senyawa pengotor dan itu munculnya setelah beberapa lama penyimpanan di warehouse. Nah, itu menjadi suatu critical concern ya buat quality dan ternyata apa? Ternyata produk itu harus di hold atau ditahan di warehouse sehingga tidak bisa didistribusikan. Nah, akibatnya apa? Ada suatu kerugian dari sisi service level dari sebuah perusahaan ke distributor. Kemudian yang kedua ada sebuah kerugian dari proses kita yang sudah menghasilkan beberapa produk yang menjadi finish good dan itu harus di reject ya.
Dan itu menjadi hal pembelajaran yang luar biasa sekali karena nilainya besar, berapa M. Karena makanan saat melakukan studi formulasi dari sebuah bahan kemas itu ternyata juga kritikal atau krusial. Apalagi itu bahan kemas primer ya. Dan bahan kemas primer itu digunakan untuk sediaan steril. Nah, jadi kita harus memastikan bahwa beberapa literatur atau asesmen yang kita akan pakai itu benar-benar bisa melakukan kajian resiko secara mendalam untuk memastikan bahwa produk-produk yang kita pakai ini itu benar-benar aman, eh, bermanfaat, atau efikasi atau dan serta berkualitas. Itu yang harus kita benar-benar garis bawahi di situ ya. Kenapa? Karena terkadang kita itu hanya melihat bahwa yang ada di literatur itu secara lokal saja. Dan ternyata banyak sekali kalau kita mencari beberapa literatur-literatur global terkait dengan bagaimana melakukan studi formulasi dari sisi bahan kemas, dari sisi raw material, dari sisi eh, bahan baku yang akan menjadi suatu penyusun atau komposisi produk yang kita hasilkan. Nah, itu yang menjadi suatu pembelajaran yang berharga dari teman saya waktu itu ya, jadi tim saya waktu kita melakukan pengembangan untuk mencari development bahan kemas primer untuk sediaan steril. Nah, tentunya itu akan menjadi sebuah hal yang kritikal. Oke, sambil saya membuka materinya dari teman-teman, apakah ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan? Monggo, boleh pertemuan yang hari ini dan juga boleh di pertemuan yang kemarin, rekan-rekan. Oke, saya sambil membuka materinya. Oke, saya izin masuk. Teman-teman ada yang mau bertanya? Bu Anissa juga boleh kok bertanya, Bu. Oh, oke, kalau gitu saya bertanya Pak Endra. Oh iya, silakan, Bu. Oke, Biasanya kalau Pak berarti. Adi ini, Bu. Biasanya kalau buat teman-teman belum tanya, Pak Adi yang tanya dulu biar memancing teman-teman. Iya, betul Pak. Oke, kalau tadi, kalau tidak salah saya mendengarkan bahwa ternyata ketika bekerja di industri farmasi steril pada bidang pembuatan sediaan tetes mata tadi ya Pak ya, Oke, eh, kemasan atau packaging primer yang langsung kontak dengan sediaan sterilnya itu juga nggak semua cocok gitu nggak ya Pak Indra nggih? oke, leres, Bu. Karena ada sediaan yang sudah dibuat, kemudian di packaging dengan kemasan primer tadi, kemudian disterilisasi, baru muncul partikel-partikel putih itu, Ya, gitu ya Pak. ya, Hmm, betul. berarti ini bisa dipelajarinya itu berarti setelah nanti bekerja di industri begitu ya Pak. Kalau di perkuliahan mungkin kita atau mungkin mencoba membeli beberapa contoh kemasan, misalkan sediaan tetes mata di platform pembelian online gitu, terus kemudian kita coba sterilisasi, kita buka lagi apakah ada partikel yang melayang atau tidak gitu ya Pak. Iya Bu, betul sekali. Jadi kalau dulu itu waktu saya masuk pertama kali di bangku kuliah Bu, itu Mhm. tidak semua literatur itu lengkap sekali. Maksudnya apa? Maksudnya hanya terbatas di beberapa literatur di perpustakaan ya. Dan jarang sekali kita tuh mendapatkan beberapa literatur-literatur yang dari global atau dari luar negeri. Nah, Hmm. ternyata setelah kita melakukan studi atau kita bekerja di sebuah industri farmasi, sebuah literatur itu bisa kita dapatkan dengan beberapa uh, penelitian atau studi-studi yang dilakukan secara in-house oleh industri farmasi itu sendiri. Dan itu menjadi suatu Hmm. pembelajaran berharga yang bisa kita bakukan menjadi sebuah standarisasi yang mungkin menjadi sebuah formula untuk Hmm. secara industri farmasi secara internal. Sebagai contoh, waktu kita membuat sebuah komposisi bahan kemas primer yang ternyata dari sisi teoretikal dari Hmm. literatur yang ada itu nggak akan ada suatu interaksi kimia antara bahan Hmm. kimia bahan bahan baku dengan Hmm. bahan kemas primer. Tapi setelah kita melakukan proses studi baik dari stability maupun dari proses secara lab scale maupun dari sisi mass production itu ternyata ada sebuah masalah yang ternyata itu tidak bisa tertangkap tercapture melalui literatur yang kita dapatkan dari lokal. Nah, setelah kita melakukan kajian risiko secara mendalam dan melakukan
penelitian dengan tim ahli dari global atau induk perusahaan kita, itu ternyata banyak sekali hal yang perlu kita kita dapatkan dari sisi pelajaran yang berharga. Bahkan literatur-literatur yang mungkin dari luar negeri itu banyak sekali yang mungkin bisa banyak mendukung pelengkap dari literatur yang ada di lokal Indonesia gitu. Oke, baik Pak Indra. Berarti mungkin teman-teman mungkin kalau sekarang di perkuliahan bisa mencoba membeli kemasan ini nggih apa untuk tetes mata, packaging tetes mata yang di platform online, kemudian ketika praktikum bisa dicoba untuk mengemas itu sediaan yang mereka buat, terus kita coba untuk sterilisasi gitu ya Pak ya. Dan apakah Ya, nanti betul ada sekali, Bu. partikel yang Betul. melayang atau enggak? Betul. Makanya kalau proses sterilisasi itu memang tahapannya sangat lama sekali ya untuk studinya. Kita bilangnya adalah sebelum kita melakukan kualifikasi mesin sterilisasi itu kita tahapannya melakukan proses optimasi dulu. Baru kita mendapatkan setting parameter untuk kualifikasi, baik itu operasional kualifikasi, kemudian instalasi kualifikasi maupun performance kualifikasi. Nah, di situ akan ada beberapa hal yang menarik buat kita. Ternyata apa? Ternyata dari sisi teknologi yang kita pakai itu akan berdampak hal yang sangat signifikan dengan beberapa parameter-parameter untuk stabilitas bahan baku dan bahan kemas yang kita gunakan gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Indra. Dari rekan-rekan ada pertanyaan mungkin? Monggo silakan. Pak, saya mau izin bertanya. Oke, ini ada Mbak siapa yang mau bertanya? Nurul Fahmi, Bu. Ya, silakan dengan Mbak Nurul Fahmi, Ya, monggo. baik Pak. Saya izin bertanya nih Pak. Kan kalau misalnya sediaan tetes mata itu kan ada yang single dose dan juga multi dose. Nah, itu tuh apakah proses sterilisasi dari yang bentuknya single dose itu kan kecil-kecil. Itu kan eh, nanti proses sterilisasinya itu apakah sama dengan yang tetes mata bentuknya botol Pak? Seperti itu. Kalau di industri, kalau di kami kan eh, sejauh ini yang saya dapatkan tuh hanya yang dipelajari hanya tetes mata yang botol seperti itu Pak. Ya, oke, bagus sekali pertanyaannya. Oke, jadi kalau secara proses sterilisasi ya, itu tidak membedakan antara dengan kondisi single dose atau multi dose ya. Jadi yang membedakan adalah bagaimana dengan kondisi bahan bakunya, dari sisi stabilitas bahan baku serta bahan kemasnya. Apakah dia bisa dilakukan proses sterilisasi secara final ya, secara final sterilization ya. Karena kan kemarin di minggu lalu kita sudah pernah bicara ya, untuk beberapa metode sterilisasi yang aseptic filling dengan metode sterilisasi yang final atau akhir pakai autoclave ya, di mana yang membedakan itu adalah dari bahan kemas primer serta dari bahan baku yang dia itu apakah dia stabil ataukah dia kuat dilakukan proses sterilisasi akhir. Nah, kalaupun dia dari sisi bahan kemas primer dan serta bahan bakunya tidak stabil, maka dia akan digunakan dengan metode aseptic filling atau proses aseptik. Akan tapi bagaimana penentuan proses sterilisasinya dengan multi dose atau dengan single dose itu adalah secara siklusnya, secara batch size-nya itu akan dijadikan satu siklus dengan jumlah minimum kapasitas per autoclave atau per siklus. Misalnya kayak gini. Contohnya adalah satu siklus autoclave atau satu siklus sterilisasi itu muat sejumlah 1000 pieces atau 1000 ampul produk. Nah, itu dikatakan dengan satu siklus proses sterilisasi. Jadi bukan prosesnya adalah dia akan dibedakan dengan multidose dengan siklus tidak, tapi adalah dia per siklus sterilisasi
per jumlah minimum kontainer dalam satu ruang autoclave itu dinamakan per satu siklus batch sterilisasi. Nah, tapi kalau bagaimana dengan aseptic filling, Pak? Nah, kalau aseptic filling itu dia tidak dibedakan dengan penggunaan bahan kemas single dose atau multiple dose, tapi adalah yang dibedakan adalah dia berapa lama ya, berapa lama jeda waktu mulai dari dia pengisian ya, pengisian larutan sampai dia dikemas ke produk akhir. Itu adalah siklus sterilisasinya. Ya, jadi untuk acuan dari proses sterilisasinya adalah dari itu untuk yang aseptic filling. Jadi nggak sampai dari 24 jam maksimum mulai dari proses dia pengisian larutan sampai dia pengemasan akhir. Nah, itu adalah acuan untuk proses satu siklus batch sterilisasi, baik yang terminal sterilisasi dan juga aseptic proses itu. Mungkin itu Mbak Nurul ada tambahan mungkin? Cukup, Pak. Berarti Saya, pada ya, intinya tuh tidak ada perbedaan antara single dose dan multi dose. Yang berbeda itu tergantung dari bahan baku dan kemasannya, begitu ya, Pak ya. yes betul. Ya, Terima kasih banyak, Pak Indra. ya sama-sama. Karena kemarin kan kita juga sempat belajar kan di season 3 bagaimana kita membuat sebuah keputusan untuk menentukan metode sterilisasi pada suatu sediaan produk ya. Jadi tidak bergantung dari sebuah dosingnya tapi dari bahan baku dan bahan kemas pertimbangannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Tadi di chat ada pertanyaan lainnya. Oh, sorry, ada presensi. Oke. Oke. Ada yang lain mungkin sebelum kita lanjutkan? Oke, kemudian bagaimana dengan ini ya gambaran dari studi formulasi untuk sediaan tes mata ini? Nah, beberapa poin yang perlu kita perhatikan ya teman-teman untuk sediaan tes mata ini. Inilah dari sisi stabilitas larutannya. Kemudian ini ada beberapa parameter QC atau quality control yang digunakan untuk melakukan pengujian stabilitas dari sebuah larutan tetes mata. Dan ini biasanya dilakukan di tahap awal, tengah, dan akhir. Nah, kenapa kok dilakukan 3 kali, Pak? Karena kan eh, awal kan itu saat proses sebelum sterilisasi, ya. Kalau saat tengah itu adalah waktu dia keluar dari proses sterilisasi. Kalau pas akhir itu adalah saat dia menjadi sebuah produk finished good atau produk jadi. Nah, ini adalah hal yang dilakukan untuk pengecekan beberapa parameter kritikal oleh teman-teman quality control untuk memastikan bahwa formula atau produk material yang dia lakukan studi itu benar-benar sesuai dengan standarisasi atau spesifikasi yang dipersyaratkan. Nah, kemudian dengan photo stability ini biasanya dilihat dari bagaimana adanya suatu senyawa pengotor, senyawa asing yang ada di dalam satu larutan tetes mata. Nah, untuk pengecekan larutan atau senyawa partikel asing yang di dalam larutan tetes mata ini, saat ini yang paling umum digunakan adalah dengan penggunaan inspeksi manual manusia. Ya, tapi di luar negeri itu ada di waktu saya di Jepang dulu di Otsuka Jepang itu mereka sudah menggunakan metode pakai sensor ini vision. Jadi pakai kamera vision sensor untuk menggantikan peran manusia melakukan pemeriksaan inspeksi visual pada larutan sediaan tes mata. Nah, itu gimana Pak caranya? Nah, itu benar-benar sangat apa ya, sangat kompleks sekali proses kualifikasinya, proses validasinya, dan bagaimana melakukan proses revalidasi selama 6 bulan sekali itu sangat kompleks. Dan di Indonesia kalau nggak salah itu baru satu perusahaan yang menggunakan sistem vision kamera menggunakan inspeksi pada larutan larutan partikel yang ada di dalam sebuah kemasan primer. Kalau nggak salah di perusahaan ini ya, Bipron ya, itu ada mesinnya untuk melakukan proses pemeriksaan secara visual. Nah, kalau di tempatnya lain biasanya itu ada umumnya pakai visual, pakai mata ya, di mana personel yang melakukan inspeksi itu dia harus terkualifikasi secara rutin, minimal setahun sekali untuk melakukan kualifikasi
memastikan bahwa si personel itu masih layak, masih boleh melakukan proses inspeksi pemeriksaan produk secara visual untuk memastikan tidak ada partikel asing di dalam suatu sediaan tetes mata. Loh Pak, gimana Pak cara cara ini Pak, cara kualifikasinya? Di tempat kami dulu di Otsuka Indonesia, kita tuh melakukan secara berkala 6 tahun setahun sekali untuk memastikan personil yang melakukan inspeksi produk itu dia masih terkualifikasi. Caranya gimana? Kita melakukan testing, melakukan pengujian, ya kayak mirip kayak ujian SIM itu, kita melakukan sebuah challenge test di setiap produk yang kita isi dari senyawa apa dari produk-produk yang dia ada yang menjadi produk yang kontrol negatif, kontrol positif. Nah, kita akan nilai berapa persen persentase dia bisa menemukan untuk beberapa partikel asingnya. Ada persyaratan minimum, nilai minimum yang diperbolehkan. Nah, kalau dia nggak lolos gimana Pak? Ya udah, dia nggak akan boleh melakukan inspeksi di hari berikutnya. Dia harus melakukan proses, dia harus melakukan kualifikasi lagi di tahun depan. Dan itu dilakukan juga pengujian kesehatan mata, tes kesehatan mata secara periodik setiap setahun sekali bersamaan dengan MCU atau Medical Control Unit ya, untuk medical check up. Itu sudah beberapa persyaratan yang ada di CPOB dan juga di USP terkait dengan bagaimana persyaratan pemeriksaan partikel pada sebuah sediaan tetes mata. Nah, kemudian bagaimana dengan excipient compatibility ini juga dipastikan juga hampir sama dengan mirip di sebuah bahan baku atau raw material. Itu juga dilakukan pemeriksaan untuk beberapa formula di mana bagaimana kita memastikan bahwa excipient itu tidak ada suatu interaksi dengan bahan baku ya, supaya memastikan bahwa excipient ini benar-benar aman dan tidak menimbulkan suatu interaksi yang signifikan dalam sebuah wadah di pesan primary. Kemudian juga yang keempat terkait dengan proses sterilisasinya, itu kita memastikan bahwa bagaimana metode yang tepat dari sebuah sediaan tetes mata untuk proses sterilisasinya. Kenapa? Karena ini akan menentukan bagaimana stabilitas sebuah produk itu sampai kapan lamanya dengan menggunakan metode-metode sterilisasi. Entah itu menggunakan autoclave atau menggunakan panas kering atau menggunakan gas etilen oxide atau menggunakan sinar radiasi. Banyak sekali beberapa metode yang digunakan untuk sterilisasi obat tetes mata, tapi pada umumnya metode yang dipakai adalah metode final sterilisasi atau pakai autoclave. Yang terakhir, ini juga perlu di-assess terkait dengan packagingnya. Tadi yang sudah saya share sebelumnya bahwa packaging primary itu adalah packaging yang sangat kritikal, sangat krusial untuk menjamin bahwa stabilitas sebuah produk itu benar-benar terjamin, terjaga. Karena apa? Karena untuk packaging primer ini ya, ini harus dikaji secara dalam ya, dalam kita melakukan proses development maupun perubahan sebuah packaging primary. Kenapa? Karena packaging primer ini dalam sebuah produk itu harus ada COA-nya atau Certificate of Analysis untuk menjamin bahwa packaging primer ini minimum grade-nya itu adalah medical grade atau pharma grade. Nah, dari gambaran ini maka kita akan menghasilkan sebuah obat ya, obat yang aman, yang tidak ada efek samping yang signifikan bagi pasien. Tentunya sebuah sediaan tetes mata ini juga sangat bergantung pada nilai isotonisitasnya ya. Kalau kita bilang secara ideal ya di beberapa literatur dan beberapa textbook yang ada, ini memang secara ideal sudah menggunakan larutan natrium kloret ya 0,9%. Tetapi kadang nilai ini akan lebih rendah ya dari larutan isotonis yang lainnya. Karena apa? Karena kita acuannya adalah dengan menggunakan larutan klorida, natrium klorida yaitu dengan 0,6 sampai 2% untuk secara nilai isotonisitasnya. Itu yang kita harus pastikan terkait dengan bagaimana kita membuat suatu larutan yang aman yang digunakan untuk sediaan tetes mata.
Oke. Nah, ini yang mungkin tadi yang akan saya bahas ya waktu pertanyaan dari teman-teman. Jadi bagaimana Pak untuk melakukan decision tree formulasi untuk sediaan tetes mata ini ya, selain kita juga pernah melakukan kita sudah belajar terkait dengan decision tree untuk sediaan metode-metode sterilisasi. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana sih penentuan dari sebuah sediaan tes mata ini untuk membuat suatu formulasinya. Nah, di sini kita lihat teman-teman ya, untuk pertimbangannya kita menggunakan dengan suatu pengkajian risiko. Yang pertama adalah dari sisi solubility-nya, parutannya. Kemudian setelah kita mendapatkan solubility-nya, maka kita akan melihat ya apakah dia itu bisa mengikuti dengan standar yang ada atau perlu diimprove atau perlu ditingkatkan dari segi development solutionnya. Nah, setelah itu kita punya solubility dan sudah memenuhi standarisasi, speknya sudah masuk, maka kita akan melihat dari pH yang dipakai terkait dengan agent tonisitas, kemudian preservatif yang dipakai, kemudian nanti juga kita akan melihat dia nanti akan menggunakan metode sterilisasi apa, pengecekan yang dipakai apa, dan bagaimana dengan menetapkan standar untuk pemeriksaannya, baik itu material, baik itu produk setengah jadi, bahkan untuk produk yang sudah jadi sebagai finish good. Nah, ini adalah beberapa konsep-konsep untuk menentukan formulasi dari sediaan tes mata, baik dari sisi metode sterilisasinya, metode pemeriksaannya secara in process control, dari sisi item-item yang diperiksa, itu akan kita lakukan secara minimum requirement. Oke, kemudian, nah ini juga gambaran umum untuk pemilihan bahan tambahan ya untuk sediaan tes mata. Memang tidak banyak ya beberapa alternatif untuk beberapa solution di eksipien tetes mata, dan ini juga hanya sekitar rekomendasi, dan bahkan ada beberapa solution yang menjadi suatu mandatory untuk proses produksi di sediaan tetes mata, di mana juga kita akan ada beberapa komponen-komponen yang wajib ya, yang wajib ditambahkan untuk sediaan dalam bentuk solution ya. Nah, di sini juga ada ini ya, dari sisi kemasan ya. Kemasan memang saat ini banyak sekali beberapa kemasan-kemasan obat tetes mata yang dipakai dan sangat bervariasi, tentunya juga sangat unik dan menarik ya. Maksudnya banyak yang secara target pasarnya atau secara target customer itu adalah juga untuk anak-anak yang di bawah 5 tahun ya. Karena kan juga kadang-kadang kan juga sering iritasi, dan pasti juga perlu untuk suatu tindakan pengobatan untuk mengurangi resiko kontaminasi itu. Nah, di sini kita lihat bahwa bagaimana sih dengan development tetes mata itu untuk dari sisi packagingnya. Jadi untuk secara persyaratan bahan kemas ya teman-teman ya. Bagaimana kita menerapkan persyaratan bahan kemas untuk obat tetes mata. Jadi kita harus memastikan bahwa material bahan kemas itu tidak bereaksi atau bersifat stabil dan inert. Di mana sempat kita bahas di tadi ya, untuk bagaimana kita memastikan bahwa material bahan kemas itu tidak boleh bereaksi ya, berinteraksi dengan bahan aktifnya atau reksipiennya, karena ya pasti selain menyebabkan suatu interaksi senyawa kimia yang mungkin bisa merugikan atau mungkin bahkan bisa mengurangi kadarnya atau bahkan bisa menimbulkan efek yang efek samping yang tidak baik, serta juga akan menyebabkan sebuah kontraindikasi dari hasil studi yang ada di formulasi sediaan tes mata. Kemudian dari sisi moisture vapor transmission rate-nya ini ada beberapa requirement bahwa secara semi permeable plastik ya itu dilakukan proses moisture loss itu nilainya adalah seminimal mungkin ya saat penyimpanannya. Jadi kenapa kok kayak gitu Pak? Karena kalau pas penyimpanannya nilai moisture loss-nya tinggi ya, akhirnya adalah nanti bisa minimal ada suatu
proses kontaminasi ke wadah, dan juga untuk pemberinya juga nggak maksimal karena ada suatu senyawa larutan yang hilang ya selama proses penyimpanan itu, dan tidak diperbolehkan dari sisi aspek studi formulasi. Nah, kemudian beberapa negara ya, negara di Amerika itu juga ada beberapa peraturan dari sisi FDA, Food Drug Analysis, di mana ada suatu penandaan khusus ya untuk jenis terapi pada setiaan mata. Bagaimana dengan penandaannya? Nanti saya akan share. Saya lupa untuk menambahkan di sini ya. Ada beberapa simbol-simbol khusus ya untuk di Amerika itu. Kalau di FDA itu untuk tetes mata, obat tetes mata ini dibuat suatu tambahan simbol khusus di kemasannya untuk mencegah adanya misusage ya, maksudnya kesalahpenggunaannya di pasien ya. Jadi untuk memastikan bahwa tidak ada suatu kesalahan penggunaan untuk sediaan tes mata. Kan dulu saya pernah ingat sekali ya waktu teman saya dulu kerja di apotek sebuah instalasi rumah sakit ya. Jadi waktu dia melayani pasien tuh yang harusnya dia diberikan obat tetes mata, tapi malah obat tetes telinga ya. Akibatnya apa ya? Dia baru sadar setelah dilakukan verifikasi oleh orang kedua di saat dia berjaga di situ. Ternyata memang waktu itu memang lotnya besar, lotnya tinggi, dan kemudian juga banyak sekali resep yang harus dilayani sehingga dia sangat eh, tergesa-gesa sehingga tertukarlah si obat tetes mata itu dengan tes telinga. Nah, akibatnya apa ya? Akibatnya dia harus bertanggung jawab. Dia harus memastikan bahwa si pasien itu tidak menggunakan obat tetes telinga untuk mata. Sehingga dia harus menjemput, telepon pasiennya nggak diangkat, hanya dia harus menyamperi si pasiennya ke rumahnya, mohon maaf, dan serta memastikan itu tidak terulang kembali. Tentunya bagaimana itu tidak terulang kembali dengan adanya suatu form penyimpangan dan juga adanya suatu tindakan korektif dan preventive action untuk memastikan tidak ada suatu hal yang dikhawatirkan di kemudian hari. Yang terakhir, tentunya secara dari sisi kemasan itu harus mengikuti persyaratan-persyaratan terkait transportation test. Jadi ada beberapa aspek-aspek tes minimal yang wajib dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan suatu sediaan farmasi yang memiliki kemasan yang baik. Yang pertama, uji transportasi, uji stacking, uji distribution, dan uji drop test. Itu untuk melakukan evaluasi dari bahan kemas yang digunakan untuk sebuah sediaan yang ada di industri farmasi. Oke. Nah, ini juga ada beberapa ini ya tambahan-tambahan untuk informasi dari bagaimana sih kita mengenal dari bahan kemas untuk sediaan tes mata ini. Jadi memang ini akan menunjukkan beberapa fungsinya ya. Jadi kalau teman-teman ya kalau lihat di beberapa apotek itu kan beberapa obat tetes mata itu menggunakan warna yang beraneka ragam ya. Nah, contoh itu ada tujuannya untuk mencegah adanya suatu kesalahan penggunaan yang salah dari penggunaan tes mata yang hampir mirip dari sisi zat aktifnya atau dari sisi excipientnya. Nah, di sini ada beberapa variasi warna ya, warna untuk membedakan secara identitas atau identifikasi dari sediaan tes mata yang akan dijual ke market ya. Ada yang warnanya tan, kemudian pink, ada yang red, ada yang grey, ada yang green, yellow, purple, orange. Ini biasanya digunakan untuk melakukan identifikasi. Nah, uh, kalau tadi kita sudah bicara preformulasi ya teman-teman ya, terkait dengan bagaimana penentuan dari sisi bahan baku, kemudian bahan tambahan, dan sini kita akan melihat contoh formula yang ada di sediaan larutan tetes mata. Ini contoh kita bedah nih teman-teman ya. Kita punya larutan tetes mata, dia kandungannya tertulis di bahan kemas primernya yaitu atropin sulfat ya, atropin sulfat. Nah,
Dari tetes mata itu yang berisi atropin sulfat itu kita breakdown, kita bedah, kita lihat isinya apa ya, isinya apa. Dari proses compounding dan dispensingnya itu isinya apa sih? Nah, yang pertama secara nama bahan atropin sulfat ini kira-kira apa teman-teman? Nama apanya? Kalau bahan atropin sulfat dalam sebuah sediaan tetes mata atropin sulfat. Jadi ini apa namanya? Fungsi sebagai apa? Bahan aktif ya. Bahan aktif ya. Ini sebagai bahan aktif. Sorry. Ini sebagai bahan aktif. Terus yang kedua ada NaCl. Sorry, balik ya. NaCl sebagai apa teman-teman? NaCl kita lihat biasanya kalau NaCl itu kebanyakan sebagai tadi ya yang saya jelaskan di awal adalah untuk melakukan proses agent tonisitas ya, dimana kita tahu bahwa tonisitas itu adalah salah satu aspek yang penting untuk sebuah sediaan tetes mata. Kemudian yang ketiga adalah benzalkonium untuk kloret, di mana ini sebagai preservatifnya. Ini sebagai tonisitas, sebagai preservatif. Kemudian natrium metabisulmit ini sebagai apa teman-teman kira-kira? Sebagai antioksidan. Nah, kemudian berikutnya juga ada sebagai polivinil alkohol. Ini sebagai biasanya sebagai apa teman-teman? Viscosity agent. Ya, betul sekali. Jadi kalau kalau untuk polivinil alkohol ini sebagai viscositas agent, kalau untuk di bawahnya itu juga ada senyawa karbon natrium ini sebagai buffer ya, sebagai larutan penyangga. Kemudian juga ada larutan HCl NaOH ini sebagai isinya apa? Adjuster ya, adjuster apa pH. Yang terakhir WFI ini sebagai solvent atau pelarut. Nah, ini adalah beberapa contoh-contoh untuk formulasi sediaan larutan tes mata yang digunakan secara umum ya di Indonesia. Bahwa memang saat ini mulai ada banyak sekali ya contoh-contoh larutan sediaan tes mata yang ada di Indonesia dan memiliki berbagai jenis zat aktif atau bahan aktif yang ada di sediaan tersebut. Oke, berikutnya tadi sudah ya ini ya. Nah, ini eh, selain tetes mata ya, ini ada beberapa contoh ya. Ini kemudian di tempat saya baru sempat rekam untuk yang sediaan border steril. Ini hanya terkait dengan proses ini ya, proses pengemasan primernya di mana kita lihat ini benar-benar kondisinya steril dan kita tahu bahwa ada berapa banyak sekali monitoring untuk memastikan bahwa setiap produk yang steril itu dipastikan dari sisi safety, hygiene, quality, dan dari sisi proses productivity-nya. Kita lihat ini ada di perusahaan saya sebelumnya bahwa contoh yang ada di industri farmasi dan steril. Nah, ini biasanya kita itu sebelum di filling itu kita cuci dulu ya, cuci pakai sterilisasi panas kering ya, atau panas basah bisa, tapi nanti harus di blow dulu, dikeringkan dulu sebelum dipakai glass filenya ini untuk pengisian. Nah, biasanya kita menggunakan sistem rotary filling ya, dan dia harus close system karena dia digunakan di proses ruang produksi zone A dengan background zone B. Ini saat kita dulu waktu FAT ya, maksudnya saat factory acceptance testing,
di mana masih belum tahap komersial, ini masih saya ambil dari eh, perusahaannya sana untuk melihat bagaimana proses bahan kemasnya dari si proses pengemasan. Nah, itu ada sensor warna merah dua. Sensor ini untuk memastikan bahwa setiap botol itu akan terisi sempurna oleh nozzle filling yang ada di conveyor tersebut. Karena kalau nanti dia tidak terisi, maka dia akan di-reject secara otomatis oleh ejector untuk memastikan bahwa produk itu nggak akan lanjut ke tahap berikutnya. Kalau dia memang tidak terisi oleh nozzle otomatis. Oke, ini pakai rotary table. Nah, ini lupa ini kenapa kok diputar-putar? Nah, ini rotary table. Kenapa? Karena ini tujuannya untuk sebagai feeding ya, sebagai mengumpulkan botol gelas yang sudah dicuci. Jadi botol gelas yang sudah dicuci, disterilisasi menggunakan panas kering atau panas basah, dia nanti akan masuk ke turntable atau meja putar untuk melakukan loading atau feeding pengisian ke konveyor supaya dia bisa masuk satu persatu secara urut, secara rapi dan bisa terdeteksi oleh sensor. Nanti kalau ada yang pecah, kalau ada yang rusak, dia akan di reject oleh mesin. Nah, ini pengisian powdernya ya, powder steril. Kita lihat bahwa pengisian ini dilakukan secara inline dan dalam satu sekaligus siklus. Nah, ini juga contoh untuk proses pengisiannya powder. Nah, setelah diisi baru di capping. Di cap itu ditutup pakai rubber sebelum dia diseal. Oke, kemudian setelah di cap atau capping, tutup. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa ini untuk proses sealing atau seal capping ya, menutup kondisi kondisi capnya rubber itu menggunakan sealing. Sealingnya apa? Aluminium aluminium foil biasanya. Ini baru di tightening atau menseratkan untuk proses cappingnya. Atau kita kalau di bahasa kita namanya retorque ya. Retorque itu menguatkan proses cappingnya supaya dia lebih kuat dan tersegel. Ini melewati sensor ya teman-teman ya. Sensor ini tujuannya kenapa Pak buat sensor ini? Jadi adalah untuk memastikan bahwa si uh, botol gelas itu sudah terisi oleh larutannya atau powdernya. Jadi dia akan membaca tinggi dari powdernya atau larutannya untuk memastikan bahwa si larutan itu si bahan botol gelas itu sudah terisi dengan larutan. Dan labeling, ini makanya dia kalau dia kosong akan ke reject dibuang oleh ejector. Ini untuk video prosesnya. Nah, ini biasanya nih
kelas A ya teman-teman ya, kelas A untuk grade-nya, berikutnya baru kelas B. Semua full stainless 316 untuk cover atau part-part yang dia kontak sama produk di kelas. Nah, oke. Berikutnya kesediaan tetes telinga atau otik dari teman-teman sebelum saya lanjutkan kesediaan obat tetes telinga ya. Apakah ada pertanyaan dulu atau hal yang perlu didiskusikan? Monggo silakan. Santai aja ya kita hari ini sharing berbagi. Mungkin dari teman-teman ada yang mungkin belum paham terkait dengan prosesnya atau mungkin apa yang menjadi suatu ganjalan di industri farmasi. Monggo silakan. Boleh di luar topik ini monggo silakan. Kalau ditanyakan atau hal yang kurang paham. Ya, ayo teman-teman, silakan bertanya ya. Kalau belum Oke. ada saya yang bertanya lagi nih Pak Endra. Oh silakan Bu. Eh, Oh, ini. tentang sediaan tetes. Kalau saya pernah mendengar ya Pak, ada sediaan tetes mata itu kadang juga yang sifatnya hanya membasahi mata, berarti hanya melembabkan mata gitu nggak Pak? Itu bolehkah Oke. digunakan untuk sediaan tetes telinga Pak? Apakah bisa, ngoten? Kalau dari sisi formulasi. Oke, betul Bu. Obat tetes mata ya Bu ya. Atau ya kalau kita diformulasikan sediaan tetes mata ya berarti hanya untuk penggunaan pada indera mata, kemudian kalau yang tetes telinga berarti hanya untuk indera pendengaran, ngoten Pak. Nah, betul sekali Bu. Jadi kalau kita pernah ini Bu ya pernah eh, dulu waktu saya pernah belajar studi formulasi ya terkait dengan bagaimana penggunaan obat tetes mata yang digunakan untuk obat tetes telinga secara klaim dari kualitas ya, secara klaim dari kualitas secara produsen itu tidak diperbolehkan Bu. Karena apa? Karena dari sisi fungsinya ya dari sisi fungsinya juga berbeda walaupun mungkin eh, ada bahan baku yang ada bahan aktif yang hampir sama antara obat tetes mata dan obat tetes telinga. Akan tapi secara klaim indikasi dari sebuah perusahaan itu kan sudah membuat suatu formulasi ya bahwa obat tetes mata ini ya dipakai untuk tes mata fungsinya bukan untuk tes telinga. Karena apa? Karena nanti dikhawatirkan malah ada suatu kontraindikasi atau efek samping yang mungkin tidak dikendaki oleh pasien dan itu pun juga akan bervariatif ya tergantung dari individu masing-masing. Nah, bagaimana dengan dokter yang meresepkan itu? Nah, itu mungkin di luar dari apa ya eh, ilmu pengetahuan atau dari sisi pengalaman dari kita ya sebagai apoteker kadang kadang ada juga tetes mata yang dia itu diresepkan untuk tes telinga dan mungkin secara fungsi juga hampir mirip ya karena ada juga eh, ada dua macam tes mata ya contohnya itu ada yang dia tuh isinya hidroksil propil atau yang isinya metil selulose ya bahkan ada yang Iya, iya Pak. tetrahidrozolin ya itu fungsinya kan memang hanya untuk membasahi lapisan luar bola mata. Nah, Mhm. terkadang kenapa kok ini dipakai ya? Karena kan secara keluhan pasien kan biasanya kan dia memiliki keluhan matanya kering atau mungkin sering adanya iritasi ringan kayak mata merah. Nah, kemudian bagaimana kalau ini digunakan dengan untuk tetes telinga, memang itu dari kita sebagai produsen itu tidak merekomendasikan karena kan dari sisi formulanya juga bahan berbeda, baik dari sisi proses sterilisasinya atau mungkin dari sisi manufakturnya juga berbeda. Nanti dikhawatirkan itu akan tidak ada studi di kami yang akan memberikan efek yang kurang baik bagi pasien. Tapi kalau mungkin ini atas instruksi dokter ya atau ada instruksi mungkin dokter akan mengambil dari sisi aspek manfaatnya dari bahan aktif yang digunakan di tetes mata yang akan dipakai di tes linknya. Yang nggak boleh itu malah kalau dari dokter ya aku pernah tanya itu gini Bu, teman saya itu yang nggak boleh itu adalah
obat tes telinga dipakai buat tes mata itu yang bahaya. Tapi kalau tes Oh, oke. Baik, Pak. mata dipakai buat telinga itu yang mungkin masih bisa di toleransi asalkan dengan pendampingan atau dengan arahan dari tenaga medis atau dokter seperti itu, Bu. Baik, Pak Indra. Terima kasih. Terima kasih Bu Anissa pertanyaannya. Dari teman-teman monggo mungkin boleh kalau mau sharing atau ini udah ini belum Bu ya? Apa namanya? Studi eh, kerja lapangan belum di industri? Belum, Pak. Nanti teman-teman itu Belum. kalau yang S1 industrinya ketika semester 7 dan itu di industri obat tradisional. Nah, nanti mereka yang apa namanya di industri farmasi itu ketika apoteker. Nah, nanti harapannya bisa Oke. PKPA di tempat mungkin Pak Endra atau praktisi lainnya Oke. untuk bisa kita PKPA di Oke. sana gitu, Pak. Oke, betul Bu. Betul, memang memang perlu sekali ya tujuannya untuk PKPA atau mungkin kunjungan dulu ya, kunjungan industri atau mungkin PKPA di sebuah Oh, industri nggih, supaya Pak. nanti sebelum sebelum apa namanya sebelum kerja atau terjun di dunia kerja itu bisa kita udah siap ada gambaran untuk melihat bagaimana sih mempersiapkan diri di dunia kerja terutama di industri farmasi apalagi yang steril ya. Kalau di kami dulu Bu, kemarin kita itu kedatangan apa namanya eh studi kerja lapangan, apa namanya lupa aku. Itu dari S1 farmasi, ada dari UMY sama UGM ya di Oh, jadi kayak kunjungan industri begitu, Pak, seperti kunjungan industri betul betul betul. Jadi yang cuman hanya beberapa jam gitu, jam nggih. G betul Oh, satu bis nah waktu ini itu. nanti kebetulan Satu insya Allah bis. angkatan ini akan kunjungan industri itu di bulan-bulan November, Desember atau Januari begitu, Oke. Pak. Kalau diperbolehkan nanti kami ke industrinya Pak Endra untuk Ya. membuat proposal dari sekarang gitu, Pak. Boleh. Itu nanti pakai proposal dulu aja Bu supaya nanti Oh kita bisa ya, oke. mengajukan dan menyesuaikan dengan jadwal kita. Asalkan tidak Oh ya. bentrok dengan kegiatan yang ada di perusahaan kami. Misalnya di kami ada suatu kegiatan family gathering atau ada suatu project Mhm. yang mungkin nanti kita harus melibatkan semua karyawan tuh kita lihat. Mhm. Karena kemarin tuh kita udah 2 kali ini membuka kelas. Jadi ada kelas untuk sebelum kita plan visit itu kita ada kelas dulu untuk menyampaikan beberapa materi-materi ringan ya terkait dengan update knowledge di industri farmasi. Kemudian baru kita plan tour, baru ada tanya jawab diskusi, ya pulang. Mungkin sekitar 2 2 jam 3 jam lah gitu Bu. Oh, oke, Dan siap, itu Pak. Nanti. kita kemarin tuh kerjasama dengan Otsuka Bu. Jadi Hmm. uh, kloter kan ada 4 bis tuh, 2 bis di Otsuka, 2 bis di Organon gitu, dan sebaliknya Oh, oke, gitu. Pak. Kan Baik. Berarti hampir daerah berdekatan tau jaraknya, daerah sekitar Malang nggih, Pak, nggih. ya betul Bu. Seperti nanti rencananya angkatan ini mungkin insya Allah ke arah timur. Oke. Oke, Semoga nanti bisa diberi kelancaran Bu untuk ya teman-teman. siap Pak. Oke, Oke. terima kasih bisa dilanjutkan Pak. Oke, Maksimal terima pukul kasih. 15 nggih nanti Pak kita. Siap Bu. Siap Bu. Oke. Oke, mungkin terima kasih Bu Anissa. Saya lanjutkan kembali ya teman-teman. Jadi berikutnya terkait dengan sediaan topikal untuk tetes telinga ya. Ini yang mungkin hampir-hampir mirip ya dengan tetes mata dari sisi prosesnya, dari sisi eh, eksipien ataupun raw material bahan aktif atau dari sisi formulasi serta bagaimana melakukan end-to-end proses di sediaan tes telinga ini. Nah, sediaan ini kalau menurut Farmakopedia Indonesia ya, ini mengandung air biasanya atau gliserin sebagai pelarut dan biasanya bahannya dispersi untuk penggunaan telinga bagian luar ya. Dan sekarang udah banyak sekali di pasaran beberapa industri farmasi yang bisa memproduksi di atas telinga ini dan dari sisi volumenya itu sudah mulai meningkat ya dibanding dengan obat tetes mata. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai sediaan obat tetes mata, sekarang kita melihat dari rute pemberiannya dari sediaan tes telinga ya teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat ya memang beberapa sediaan ini
rutenya memang tidak begitu jauh ya dari batas mata. Karena apa? Karena dia penggunaannya hanya di area luar ya, luar bagian outernya telinga. Nah, batasnya sampai mana ya? Biasanya mulai dari ini, dari membran sampai koklea ya. Jadi biasanya untuk sediaannya itu dalam bentuk solution ya. Dari sisi sifat partikelnya dia nanti hidrogel, ada yang nanopartikel, dan dalam bentuk medical device juga ada. Ada beberapa eh, produk-produk untuk sediaan telinga itu untuk dari bentuk sediaan medical devices. Nah, tentunya yang akan kita bahas di sini adalah dari sisi solution yang suspension, di mana untuk penggunaannya ini rute Nah, kemudian apa yang perlu kita perhatikan ya terkait dengan formulasi dari sediaan tetes telinga ini? Kalau di tetes mata kita udah paham ya aspeknya tidak begitu banyak, tapi kalau di tetes telinga ini ada beberapa poin-poin yang perlu kita pertimbangkan untuk membuat sebuah formula dari sediaan tetes telinga. Oke, yang pertama kita harus perhatikan dari sisi toksisitas obat ya. Itu pasti ya semua sediaan, semua obat pasti kita harus pertimbangkan dari sisi toksisitas atau toksisitinya. Yang yang paling penting adalah bagaimana kita membuat sebuah sediaan obat yang aman dan minimal risiko efek samping. Ya. Apakah ada efek samping obat? Pasti ada. Karena apa? Karena setiap obat itu kan bahan kimia ya, pasti akan menimbulkan sebuah efek samping. Nah, efek samping ini pasti akan beraneka ragam dari setiap individu masing-masing atau respon tubuh masing-masing. Ada yang dia muncul, ada yang dia tidak muncul di setiap individu. Nah, makanya akan tapi setiap produk obat itu wajib mencantumkan, mengeklaim, memberikan informasi mengenai efek samping. Walaupun nanti toh itu nggak akan itu tidak akan muncul di setiap individu yang mengkonsumsi obat itu. Tapi wajib hukumnya sesuai dengan aspek farmakovigilan atau aspek eh, ilmu kewaspadaan penggunaan obat secara farmakovigilan itu wajib produsen obat itu menyampaikan atau menjelaskan efek samping yang muncul di sebuah setiaan obat. Dan itu harus terdaftar secara legal, secara resmi di pihak BPOM ya. Karena apa? Karena nanti akan ada hubungannya dengan yang namanya MESO atau monitoring efek samping obat. Ini adalah salah satu program pemerintah untuk melindungi si pasien, untuk memastikan pasien safety dari setiap penggunaan obat di eh, yang berasal dari produsen industri farmasi. Jadi yang pertama terkait toksisitas. Yang kedua terkait nilai viscosity. Nah, kenapa kok harus diperhatikan? Karena apa? Karena ini akan diuji secara kontinu dari nilai viskositasnya ini. Dia diuji waktu saat melakukan proses compounding atau dispensing atau proses pencamuran larutan, itu dilakukan pemeriksaan IBC-nya. Kemudian setelah dia melakukan proses sterilisasi dan di akhir sebagai finished good atau produk jadi, itu diuji. Kenapa? Karena setiap produk itu memiliki tingkat viscosity yang berbeda-beda. Tujuannya apa, Pak? Ya tujuannya agar larutan bisa menempel pada dinding telinga dan tercapai fungsi secara terapeutik. Kemudian dari sisi pH-nya, pH atau isotonisnya produk itu juga harus dikontrol ya. Karena apa? Karena kalau pasti nanti dia terlalu asam, terlalu basah pasti akan bisa adanya suatu resiko kontaminasi mikroba saat obat diberikan. Jadi sebaiknya eh, pH ini dirancang dalam kondisi yang cenderung asam
untuk menghindari adanya suatu minimal adanya kontaminasi mikroba dalam obat yang diberikan. Nah, makanya tidak boleh terlalu netral karena nanti juga akan menimbulkan suatu media yang baik untuk inkubasi. Jadi yang keempat ini terkait dengan preservatif ya, pengawet. Apakah harus sebuah sediaan tetes telinga itu diberikan pengawet atau preservatif? Maka adalah jika memang itu diperlukan sebuah pengawet karena ada suatu kondisi bahan aktif atau bahan kimia yang dia tidak stabil dan bisa menyebabkan suatu shelf life atau stability-nya akan pendek, maka ya diperbolehkan kita menggunakan bahan pengawet. Akan tetapi ya harus dikontrol karena ada maksimalnya 0,1%. Nah, yang terakhir terkait dengan metode sterilisasinya. Nah, ini penting sekali. Kita sebagai farmasis atau apoteker itu kita harus memberikan suatu decision ya. Mungkin kalau teman-teman nanti ke depannya ya, saya doakan nanti di sebuah industri farmasi menjadi apoteker penanggung jawab, entah itu di bagian produksi, di bagian QC atau QA, quality assurance, quality control, itu pasti akan menjadi salah satu bahan pertimbangan atau penentu kebijakan dalam pemilihan metode untuk formulasi sediaan obat ya. Karena apa? Karena apoteker penanggung jawab ini yang akan nanti didaftarkan secara legal ke BPOM dan regulasi pemerintahan Kemenkes untuk menjadi suatu personel yang memiliki keahlian, kemampuan untuk menentukan suatu metode proses yang akan digunakan dalam suatu formulasi industri farmasi. Dan itu harus di approve atau dilegalkan secara tingkat internal itu. Ini adalah beberapa pertimbangan-pertimbangan khusus untuk membuat suatu sediaan tetes telinga untuk formulasi di mana akan diberatkan pada proses produksi di area industri farmasi. Nah, ini juga dari sisi bahan aktif juga ada bahan tambahan ya dalam sediaan tetes telinga, di mana ini menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk pemilihan eksipien yang nantinya tidak akan bereaksi ya minimal pada bahan aktifnya dulu. Ya. Kalau nanti dia akan bereaksi ke bahan aktifnya, maka dia akan menjadi suatu isu yang besar secara kualitas dan safety pasien. Untuk itu dipastikan bahwa setiap uh, pemilihan eksipien atau bahan tambahan baik itu solvent juga atau sebagai bahan pengisi itu tidak ada suatu interaksi yang signifikan dengan bahan aktif maupun bahan kemasnya gitu. Dan biasanya kalau untuk sediaan tetes telinga ini beberapa eksipien yang paling umum dan paling lazim sesuai dengan formulasi yang ada di USP maupun Pharmacope dalam sediaan tetes telinga. Kemudian juga ada suspending agent, kemudian juga ada stability agent untuk menggunakan suatu bahan stabilisator. Kemudian juga ada emollient atau pelembab. Kemudian juga ada agent pembasah atau whitening. Kemudian juga ada agent tonisitas dan ada ointment base. Ya, ini yang bisa dipakai di beberapa sediaan-sediaan obat tetes telinga di setiap industri farmasi. Nah, ini juga beberapa contoh-contoh formulasi ya yang dipakai untuk sebuah sediaan larutan tetes telinga yang mana ini kebanyakan kita gunakan untuk beberapa fungsi-fungsi. Jadi setiap bahannya itu akan mendapatkan suatu fungsi yang baik untuk bahan yang efektif itu. Sorry, yang ini kemudian kita lihat ada chloramphenicol, sodium fosfat, ini yang menjadi salah satu agen bahan aktif yang kita pakai ya. Dan ada preservatif benzoat, kemudian juga ada WFI atau sebagai pelarut dan juga ada propylen glikol
sebagai pembasah atau emollient. Oke, mungkin karena sudah jam 2.57 Bu Anissa, mungkin Oke, untuk Pak yang Endra. ini saya akan bahas di pertemuan minggu depan saja. Ya, baik Pak. Kalau mungkin Oke. teman-teman sebelum saya akhiri ada pertanyaan atau ada yang mungkin disampaikan, monggo boleh. Ya, ayo teman-teman mahasiswa. Ada yang mau bertanya? Jika ada mungkin sambil mengangkat tangan gitu. Kemudian ini tadi di presensi saya apa namanya bertanya sama mahasiswa ya terkait apa pendapat Anda tentang perkuliahan praktisi mengajar, apakah bermanfaat. Nah, ada yang menjawab juga bahwa pendapat saya tentang perkuliahan praktisi mengajar ini sangat menarik dan bermanfaat, mulai dari materi tentang produksi sediaan steril hingga hal-hal yang membahas mengenai produksi pada industri farmasi gitu ya, yang dimana dengan adanya praktisi mengajar ini, kami bukan hanya mengetahui tentang teori saja, tetapi juga tahu bagaimana kondisi atau keadaan yang terjadi di dalam industri farmasi. Dan hal ini menjadi bermanfaat bagi mahasiswa, gitu ya, bagi saya untuk mahasiswa PMM ini, tadi yang mengisi ya, yang mungkin di kampus asal saya belum ada praktisi mengajar seperti ini ya. Mungkin siapa ini yang mengisi apa namanya, mengisi pendapat tersebut dari, jadi di tempat kami ada mahasiswa dari universitas lain gitu Pak Endra, PMM, Pada Oh, Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Oke. oke, menarik Bu. Ya, oke. Ya, mahasiswa ada yang mau bertanya? Kalau belum ada, kita akhiri dengan foto bersama, nggih. Yuk, mahasiswa menyalakan kamera untuk kita sesi penutup ya untuk foto bersama. Ayo, ayo, mahasiswa. Nggak apa-apa mau dimanapun tempatnya, ya. Oke, alhamdulillah. Ya, sudah siap untuk diambil fotonya ya. Satu, dua, tiga untuk halaman yang pertama. Yes, sebentar lagi. Kemudian yang halaman kedua. Satu, dua, tiga. Ya, sudah. Terima kasih Pak Endre atas sharing ilmunya hari ini. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, mahasiswa. Terima kasih juga kepada mahasiswa yang selalu berpartisipasi aktif di perkuliahan praktisi mengajar. Mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa di kelas offline dengan praktisi juga. Gitu ya, insya Allah ya Pak Hendra kalau bisa disempatkan ke Jogja. Ya Bu, Terima kasih. agendakan. Dari saya mohon maaf apabila banyak salah kata, sikap, ucap dan perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bu Anissa, terima Oke, kasih sama-sama. rekan-rekan. Selamat weekend teman-teman dan mahasiswa Pak Endra. Saya izin Ya.